KIM dorong Kaisang berpasangan dengan Babalon, maka ini menurut saya sebuah kekeliruan besar. Halo, jumpa lagi sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang Pilkada DKI Jakarta ya. Ada beberapa nama yang muncul di ruang publik ya. Mereka akan menjadi kandidat ya, bakal calon gubernur DKI Jakarta ya. Sekarang sedang digodok oleh partainya masing-masing ya. Oke, nama yang pertama adalah Anies Baswedan ya. Saya kira Anies Baswedan ini sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Ya, beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta, kemudian mantan Capres 2024 ya, baru saja selesai melaksanakan pertarungan yang luar biasa. Jadi saya kira posisi Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta ini sangat kuat, sangat menguntungkan karena dia masih memiliki basis yang sangat kuat, pemilih yang sangat loyal. Jadi ini menjadi satu keuntungan sendiri bagi Anies Baswedan. Kemudian dalam kepemimpinannya sebagai gubernur DKI Jakarta juga Anies Baswedan ini ya saya kira dia membuat beberapa kebijakan yang populis ya. Salah satunya adalah revitalisasi transportasi publik gitu ya. Dan juga ada pro kontra dan sebagainya. Saya kira itulah bagian dari dinamika politik gitu ya. Oke, kemudian tokoh yang kedua adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini adalah mantan gubernur Jawa Barat. Ya, kemudian dalam pertarungan Pilpres kemarin dia adalah bagian dari kubu Koalisi Indonesia Maju ya, Prabowo Gibran, dan mereka sukses ya. Ridwan Kamil ini juga mantan wali kota Bandung ya. Saya kira dalam jabatannya sebagai wali kota, gubernur, dia sukses ya, punya melahirkan kebijakan-kebijakan yang boleh dikatakan cerdas dan inovatif gitu ya. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Tri Risma Harini ya. Ini adalah Menteri Sosial ya. Saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Sosial. Kemudian beliau juga dulu sangat terkenal ya sebagai wali kota Surabaya. Satu kebijakan yang luar biasa adalah menutup salah satu tempat lokalisasi terbesar di Indonesia ya, di Surabaya, namanya Gang Doli ya. Di bawah kepemimpinan Tri Risma Harini ini tempat itu akhirnya ditutup gitu ya. Jadi ini Tri Risma Harini juga merupakan salah satu kandidat yang dijagokan untuk Pilkada DKI Jakarta ya. Kemudian yang keempat adalah Ahok gitu ya. Ahok atau dikenal dengan BTP gitu ya. Ahok ini juga adalah mantan gubernur DKI Jakarta gitu ya. Sangat terkenal ya dengan keberaniannya, sangat terkenal dengan ketegasannya, dan sangat terkenal juga dengan inovasinya ya. Beberapa kebijakan-kebijakan publiknya luar biasa gitu ya. Dan juga sangat terkenal dengan kontroversialnya gitu ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah yang terakhir adalah Kaisang Pangarep. Ini adalah sosok muda yang baru muncul ya. Boleh dikatakan dalam dunia politik dia belum terlalu lama ya belajar di dunia politik. Tapi satu keuntungan dia adalah langsung menjadi ketua umum PSI. Dan saat ini namanya juga digadang-gadang untuk dimajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta gitu ya. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, dari sekian nama ini saya kira memang mereka ini akan terkaping dalam beberapa poros ya. Ada yang pertama adalah poros Koalisi Indonesia Maju atau poros yang berasal dari pemerintah yang nanti akan berkuasa 5 tahun ke depan, Prabowo Gibran. Ya, di dalamnya ada Partai Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada Gerindra, ada PSI, dan beberapa partai lainnya gitu ya. Nah, sosok tokoh yang dijagokan saat ini ada dua, yaitu Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep ya. Apakah Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep ataukah memang ada alternatif lain ya? Beberapa waktu yang lalu ada
apa namanya, ada berita ya, Golkar justru menyodorkan bukan Ridwan Kamil tapi ada kader baru, yaitu Jusuf Hamka atau dikenal dengan Babalun, untuk mendampingi Kaisang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini apakah ini menjadi salah satu strategi tes ombak gitu ya? Apakah mungkin Koalisi Indonesia Maju ingin mendorong Kaisang Pangarep maju di DKI Jakarta dan Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat, lalu dengan memasangkan Babalun, atau mungkin setelah tes ombak, ketika reaksi publik atau respon publiknya kurang bagus, maka mereka kembali ke skenario awal ya, mungkin ya, kembali ke skenario awal, yaitu memajukan Ridwan Kamil barangkali bergandengan dengan Kaisang Pangarep gitu ya. Oke. Kemudian ada koalisi yang berikutnya ya, bisa boleh kita katakan koalisi oposisi ya. Ya, itu ada dua, satu dari PDIP, ya katakanlah di sini ada dua tokoh ya, Ahok dan Tri Risma hari ini ya. Kemudian ada juga dari koalisi kubu yang lain, katakanlah Anies Baswedan gitu ya. Jadi saya kira kalau sosok-sosok ini dimajukan di Pilkada DKI Jakarta, maka ini akan menjadi pertarungan yang menarik ya, yang akan ditonton oleh publik. Ini menjadi sebuah pembelajaran politik yang luar biasa, karena tokoh-tokoh ini adalah orang-orang hebat yang punya pengalaman, yang berprestasi dalam kepemimpinan sebelumnya. Hanya menjadi pertanyaan menarik adalah jikalau katakanlah Anies jadi maju, kemudian Ahok maju, lalu Ridwan Kamil akhirnya kembali ke Jawa Barat, dan di DKI Jakarta KIM dorong Kaisang berpasangan dengan Babalun, maka ini menurut saya sebuah kekeliruan besar ya, kalau misalnya KIM akhirnya mendorong di Pilkada DKI Jakarta adalah Kaisang Pangarep berpasangan dengan Babalun ya. Karena kalau kita melihat konstelasinya, bahwa kalau misalnya pasangan ini jadi dan mereka akan berhadapan dengan tokoh-tokoh hebat ya, seperti Anies Baswedan, seperti Ahok, saya kira sangat berat ya bagi pasangan Kaisang Pangarep dan Babalun ini ya. Karena mereka hebat, mereka juga punya keahlian di bidang mereka, tetapi dalam kaitan dengan pertarungan di DKI Jakarta ini, saya kira ya suka tidak suka, mau tidak mau ya, kita harus akui bahwa mereka levelnya masih di bawah dari Anies Baswedan dan Ahok ya. Tetapi kalau misalnya Kaisang Pangarep ini berpasangan dengan Ridwan Kamil gitu ya, maka saya kira pertarungan di DKI Jakarta akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat ideal ya. Ridwan Kamil dengan pasangannya berhadapan dengan Anies Baswedan dan juga Ahok. Saya kira itu akan menjadi pertarungan yang menarik, pertarungan yang akan memberikan pembelajaran politik buat kita semua. Oke? Mantap.